Pada kesempatan kali ini, mari kita membongkar kembali jejak sejarah dan merasakan atmosfer kehidupan sehari-hari di Andalusia pada masa keemasannya. Andalusia terletak di wilayah selatan Spanyol modern. Andalusia adalah saksi dari perpaduan budaya yang luar biasa, hasil dari dominasi Muslim selama hampir 8 abad, mulai dari tahun 711 hingga 1492 Masehi. Daerah ini bukan hanya sekedar latar belakang dari peristiwa-peristiwa besar sejarah, tetapi juga merupakan pusat kehidupan sehari-hari yang berdenyut dengan harmoni dan kejayaan. Pada era ini, kehidupan sehari-hari di Andalusia diwarnai oleh keberagaman yang harmonis antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Masyarakat Andalusia menikmati kehidupan yang relatif makmur dan damai berkat stabilitas politik dan ekonomi yang berhasil dipertahankan oleh para penguasa Muslim. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari arsitektur, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi. Di kota-kota besar seperti Cordoba, Seville, dan Granada, kita bisa membayangkan hiruk-pikuk pasar yang penuh warna. Souk atau pasar di Andalusia adalah tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia, membawa barang-barang mewah seperti sutra dari timur, rempah-rempah dari India, dan gading dari Afrika. Dan berikut ini adalah sejarah kehidupan sehari-hari di zaman Andalusia selengkapnya. Pada sekitar abad pertengahan, kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pencapaian artistik dan ilmiahnya, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari, adat istiadat, struktur sosial, dan organisasinya. Dalam hal ini, Al-Andalus sudah memenuhi persyaratan tersebut. Masyarakat perkotaan mereka sangat tertata dan pada saat yang sama, pertanian mereka juga sangat maju. Karena pada saat itu mereka mampu membuat metode budidaya baru dan sejumlah besar jenis pertanian baru. Contohnya seperti mereka bisa menanam sayuran baru di daerah itu, seperti terong, artichok, andewi, dan asparagus. Dan mereka juga bisa menanam buah-buahan baru seperti delima, melon, jeruk nipis, dan aprikot. Tidak hanya itu, teknik-teknik pencangkokan juga ditingkatkan dan kebun-kebun raya dibuat untuk tujuan pengobatan di dekat rumah sakit. Pusat Al-Andalus adalah kota Medina dengan desain yang rapat dan padat, yang mana kota itu dibagi dalam dua zona, yaitu tempat berdagang dan tempat tinggal penduduk. Di dalam kota terdapat tempat yang bernama souk, yaitu tempat bertemunya para pedagang dari dalam atau luar negeri. Dagangan yang sering ditemui adalah rempah-rempah, sayuran, buah-buahan, daging, tekstil, perak, dan keramik. Tapi perdagangan itu dikendalikan oleh aturan yang dibuat Ibnu Abdun atau Al-Sakoti tentang hisbah, dan para pedagang akan diawasi dengan ketat oleh Al-Mutasin, yaitu petugas yang mengawasi timbangan dan takaran. Saat itu Al-Andalus membangun sebuah administrasi yang solid dan sistem peradilan yang agak rumit. Para pembeli biasanya menggunakan dinar, dirham, dan velus sebagai alat pembayaran. Masjid juga merupakan tempat yang sering dikunjungi, tidak hanya untuk sholat berjamaah, tetapi juga untuk berbagai jenis pertemuan atau untuk berteduh dari panas matahari. Rumah-rumah para penduduk Al-Andalus pada masa itu dari luar bisa tampak sederhana, tapi jika masuk ke dalamnya, terlihat lebih mewah karena setiap rumah punya ruang cuci pribadi dan dilengkapi dengan jaringan drainase serta sistem pencahayaan yang dianggap cukup canggih untuk periode abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Dan rumah-rumah itu jauh lebih besar daripada rumah-rumah penduduk kerajaan-kerajaan lain di Eropa. Di Andalusia juga ada banyak pemandian umum. Di Cordoba saja, pada saat di bawah salah satu khalifah, ada lebih dari 600 pemandian. Di dalamnya, para pelanggan tidak hanya mandi, mereka juga bisa bersantai dan mendapatkan pijat relaksasi. Tapi pada beberapa pemandian, ada yang mengkhususkan waktu sore hari untuk para wanita. Para penduduk Andalusia sangat menghargai pendidikan. Seorang murid bisa belajar di masjid-masjid atau madrasah,
tapi dengan syarat ia harus sudah mahir tentang ilmu kitab suci dan ilmu-ilmu teologi. Dan jika keluarganya cukup mampu, mereka bisa memanggil guru privat ke rumahnya. Dalam hal sosial, masyarakat Andalusia terdiri dari 3 kelompok agama, yaitu Muslim, Kristen, dan Yahudi. Untuk kaum Muslim, meski mereka bersatu dalam hal agama, mereka terpecah dalam hal ras, yaitu antara Arab dan Berber. Kaum elit Arab menganggap Muslim non-Arab sebagai warga negara nomor 2, sedangkan mereka merendahkan masyarakat dari kaum Berber. Dalam hal tempat tinggal, kelompok-kelompok itu juga hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Kebanyakan orang Yahudi di masa itu bekerja sebagai pemungut pajak pedagang, atau sebagai dokter atau duta besar. Dan pada akhir abad ke-15, terdapat sekitar 50.000 orang Yahudi di Granada, dan sekitar 100.000 orang di seluruh semenanjung Iberia Islam. Orang non-muslim diberi status al-dhimma, atau orang yang berada di bawah perlindungan, dengan pria dewasa yang membayar pajak atau jizyah sebesar 1 dinar per tahun, kecuali untuk orang tua atau penyandang cacat yang bebas pajak. Sedangkan mereka yang bukan Kristen atau Yahudi, seperti penyembah berhala, mereka diberi status majusi. Periode toleransi yang paling lama dimulai setelah tahun 912, yaitu saat pemerintahan Sultan Ar-Rahman III dan putranya Al-Hakam II. Sehingga pada masa itu orang-orang Yahudi di Andalusia menjadi makmur dengan mengabdikan dirinya untuk melayani kekhalifahan Cordoba, mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan berdagang. Di Andalusia terdapat banyak kegiatan ilmiah, terutama di bidang kedokteran, astronomi, dan matematika. Selain itu, para cendekiawan Andalusia juga sangat aktif dalam ilmu filsafat, terutama di bidang logika. Bukti paling awal dari kegiatan-kegiatan semacam itu, Andalusia berasal dari masa pemerintahan Sultan Ar-Rahman II yang memerintah dari tahun 822 sampai 852 Masehi, ketika perkembangannya dipicu oleh karya-karya lama yang diterjemahkan dari Yunani, Persia, dan bahasa-bahasa lain. Ada banyak ahli bedah dan dokter terkenal dari Al-Andalus, seperti Ibnu Al-Baitar, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, Muhammad Al-Safra, Abu Marwan Ibnu Zur, dan masih banyak lagi yang lain. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah Al-Zahrawi, yang dianggap oleh banyak orang sebagai dokter terhebat dalam sejarah Islam Barat. Karena pada sekitar tahun 1000 Masehi, ia menulis sebuah buku-buku yang menjadi sebuah ensiklopedia medis yang meringkas semua pengetahuan medis yang ada. Buku ini terkenal dengan bab tentang pembedahan yang menyertakan ilustrasi penting tentang cara membedah, sayatan, pembedahan pembuluh darah, dan pengaturan tulang. Setelah ratusan tahun setelah penerbitannya, buku ini menjadi salah satu teks medis yang paling banyak digunakan oleh para pelajar dan praktisi medis yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Kastilia. Ensiklopedia ini juga penting karena memuat pengalaman pribadi Al-Zahrawi sebagai seorang dokter bedah yang memberikan pelajaran kasus penting bagi para calon dokter bedah. Selain dokter, ada juga 3 astronom Andalusia yang paling terkenal, yaitu Ibnu Tufail, Ibnu Rus, dan Nur ad-Din al-Bitruji. Mereka semua hidup di masa yang sama dan memfokuskan karya-karya astronomi mereka untuk mengkritik dan merevisi astronomi Ptolemeus, tapi mereka menerima pendapat astronomi Aristoteles. Astronom penting lainnya di Andalusia adalah Maslamah al-Majriti, yang berperan dalam penerjemahan dan penulisan karya-karya astronom Yunani. Selain itu, ia juga menulis kembali serta memperbaiki karya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kemajuan ilmiah penting lainnya di Andalusia terjadi di bidang agronomi, seperti kemajuan inovasi teknologi dalam sistem irigasi. Dan hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan proyek-proyek irigasi berskala besar yang dilakukan oleh negara untuk menyediakan air pada pemandian kota, masjid, tanaman, tempat tinggal, dan istana pemerintahan, seperti Alhambra dan taman-tamannya di Granada. Salah satu ahli pertanian terkenal adalah Ibnu Al-Awam yang menulis kitab pertanian. Buku ini berisi 34 bab tentang berbagai aspek pertanian dan peternakan, termasuk pembahasan lebih dari 580 jenis tanaman
dan cara mengobati penyakit tanaman. Inovasi pertanian lainnya di Al-Andalus adalah berhasilnya penanaman delima dari Suriah yang kemudian menjadi nama dan simbol kota Granada di mana-mana, serta upaya pertama untuk membuat kebun raya di dekat Cordoba oleh Sultan Ar-Rahman. Meski sudah maju dalam segala macam ilmu pengetahuan, perbudakan juga masih ada di Al-Andalus dan di kerajaan-kerajaan Kristen. Tapi keduanya sama-sama tidak ingin memperbudak orang dari agama mereka sendiri, sehingga orang-orang Muslim diperbudak di negeri-negeri Kristen, sementara orang-orang Kristen dan non-Muslim lainnya diperbudak di Andalusia. Orang-orang Andalusia biasanya mengimpor budak-budak orang berkulit putih dari abad ke-8 hingga akhir Reconquista pada akhir abad ke-15. Budak-budak tersebut diekspor dari wilayah Spanyol serta Eropa Timur, dan karena hal itu, para budak berkulit putih sebagian besar menjadi pegawai di pengadilan dan istana di Andalusia. Budak-budak khalifah seringkali berasal dari Eropa Utara atau Timur, dan ada perbedaan perlakuan kepada budak laki-laki dan perempuan. Budak laki-laki biasanya diberi pekerjaan atau tugas di kantor, bengkel, atau penjaga kerajaan. Tapi jika mereka menjadi penjaga harem, mereka akan dikebiri. Sedangkan budak perempuan biasanya ditempatkan di harem. Tempat harem sendiri bisa menampung ribuan budak selir, seperti harem Sultan Ar-Rahman I yang berjumlah 6.300 wanita. Para harem ini dididik berbagai pelajaran, terutama untuk menyenangkan tuannya, dan banyak yang menjadi terkenal dan dihormati karena pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, mulai dari musik hingga kedokteran. Seorang selir yang melahirkan anak akan mendapatkan status walad, yang berarti mereka tidak dapat lagi dijual dan harus dibebaskan setelah kematian tuannya.